dengan saya Habib Novel di Republik Murah YouTube channel. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang seputar CRUD booster ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang apa itu CRUD booster ya. Jadi gini, CRUD booster ini adalah sebuah package untuk Laravel yang bertujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi website dengan operasi dasar CRUD. Apa itu CRUD? CRUD itu adalah create, singkatan dari create, read, update, dan delete. Dalam konteks Laravel ini CRUD mengacu kepada operasi dasar yang umumnya digunakan dalam pengembangan aplikasi ya teman-teman, yaitu membuat data, membaca data, memperbaharui data, dan menghapus data dari database. Itu yang konsep dasarnya sebenarnya itu. Jadi dengan CRUD booster ini lebih mempermudah kita membuat CRUD ya teman-teman ya. Karena biasanya kan kalau di Laravel itu kita perlu manual satu-satu untuk membuat CRUD. Jadi kalau untuk dengan CRUD booster ini memudahkan kita dalam pengembangan website aplikasi sehingga tidak memakan waktu lama. Oke, sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana cara menginstal CRUD booster. Namun sekarang kita akan membahas di basicnya terlebih dahulu sebelumnya. Jadi nanti agar kita tidak keluar jalur pembahasan CRUD booster ini ke depannya. Jadi saya akan membahas tentang CRUD booster ini secara basicnya terlebih dahulu ya, step by stepnya. Kali ini saya akan membahas basicnya dulu. Oke, kita akan membuka CRUD booster Laravel yang sebelumnya sudah kita install ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membuka Visual Studio terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini saya sudah sebelumnya ini saya sudah menginstal Laravel dengan CRUD booster di folder Laravel, lalu di dalamnya ini aplikasinya bernama belajar CRUD booster ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk membuka Visual Studio-nya. Kebetulan saya menggunakan Visual Studio, tapi kalau teman-teman ada yang lebih familiar dengan yang lain selain Visual Studio, mungkin tidak ada masalah ya. Pada konsepnya, pada dasarnya itu sebenarnya sama aja. Oke, sekarang saya sudah berada di folder Laravel dan di dalam aplikasi saya yang sudah saya install Laravel dengan CRUD booster ini di folder belajar CRUD booster, dan nama aplikasinya ini adalah belajar CRUD booster ya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita buka PHP Artisan Serve. Tunggu sebentar. Sebelumnya kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya ya teman-teman. Nah, kebetulan saya pakai XAMPP karena menggunakan Chromebook, jadi mungkin agak berbeda perintahnya. Di sini saya memakai perintah sudo opt dari lampp lalu start. Ini untuk menjalankan lokal server saya. Oke, di sini sudah berjalan, baru kita jalankan perintah PHP Artisan Serve. Oke, sudah aktif. Kita pilih kontrol lalu klik
untuk membukanya. Nah, ini untuk tampilan halaman utama Laravelnya ya teman-teman. Untuk masuk ke CRUD Booster, kita tinggal tambahkan admin. Nah, dia akan muncul di halaman login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengubah halaman loginnya ini untuk kebutuhan kita ya teman-teman. Ini untuk tampilan ini adalah tampilan standar yang diberikan oleh CRUD Booster sendiri. Oke, saya akan coba login terlebih dahulu. Oke, berhasil masuk ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk basicnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard. Dashboardnya ini kebetulan masih kosong karena kita belum apa-apakan ya teman-teman ya. Nah, di sini halaman dashboard ini nanti akan kita gunakan untuk halaman seperti misalnya yang bisa kita gunakan adalah biasanya halaman grafik, lalu ada alhamdulillah ada apa? Mohon maaf teman-teman. Ada halaman grafik, lalu ada fasilitas dan yang lainnya ya. Di sini ada macam-macam, nanti kita bahas ya. Ini nanti berdasarkan sesuai dengan kebutuhan saja. Saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Di sini adalah halaman menu dashboard yang nantinya akan memunculkan tampilan halaman depan dashboard kita nantinya. Ini kita customize di next video. Oke, lalu di sini ada halaman privilege roles. Di sini adalah fungsinya kita bisa menambahkan privilege untuk setiap masing-masing user ya teman-teman. Jika kita list privilege-nya, di sini akan muncul list user-usernya. Di sini kebetulan standarnya itu untuk usernya itu adalah super administrator. Super administrator ini adalah mempunyai akses yang full, penuh seluruhnya. Nah, nanti di sini kita bisa menggunakan halaman ini untuk membuat privilege lain, seperti misalnya kita ingin membuat privilege untuk admin. Nah, admin ini biasanya digunakan untuk klien kita ya. Untuk kebutuhan misalnya internal perusahaan itu mempunyai administrator, orang yang seorang admin yang memanage websitenya. Setelah kita serah kunci, itu nanti kita bisa buatkan akunnya khusus buat si administrator ini. Lalu tidak hanya administrator saja, tapi juga bisa kita gunakan untuk membuat member-member lainnya. Itu di menu ini, di halaman sini ya, dengan cara add data. Lalu kita bisa tambahkan privilege name-nya apa. Ini bebas, kita bisa buat misalnya admin atau administrator. Nah, itu atau member, ini bebas. Untuk saat ini kita belum membuat itu karena kita belum membuat fasilitas-fasilitas apa yang kita akan buat nantinya. Di sini untuk basicnya itu baru ada user management ya. Ketika kita klik ini akan fungsinya untuk memberikan feature-feature untuk si user yang kita buat. Misalnya kita buat itu admin.
Lalu kita bisa membuat ini si admin ini sebagai super admin juga dengan mengklik tombol yes ini. Lalu kita bisa merubah juga untuk tampilannya. Misalnya kita ingin tampilannya itu templatenya menggunakan skin blue. Nah, nanti ini akan berubah ya teman-teman, otomatis warnanya. Atau misalnya skin blue light itu dengan halaman sidebarnya itu, bagian sidebar itu warna putih berbeda, tapi warna headernya ini warna biru. Lalu yang lainnya yellow, dan yang lainnya nanti ini teman-teman bisa coba sendiri-sendiri ya. Ini nggak terlalu sulit. Untuk saat ini saya memakai yang skin blue saja. Oke, lalu di sini ada privilege configuration. Nah, disinilah kita bisa menggunakannya untuk masing-masing user ini. Kita inginkan kira-kira privilege-nya mau kita berikan sebagai apa saja yang bisa diakses. Misalnya kita buat admin itu bisa fasilitasnya itu privilege-nya si admin ini bisa view, bisa create, bisa read, bisa update, atau juga bisa delete data yang ada. Lalu semisalnya kita mau create privilege-nya itu sebagai member, itu kita bisa saja hanya membatasinya dengan hanya read saja, atau hanya dan view, lalu hanya update saja. Tapi si admin ini tidak bisa create dan tidak bisa delete, atau sebagaimana nanti sesuai kebutuhan. Oke. Di sini saya coba membuat privilege name-nya ini sebagai contoh member ya. Saya save. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nama privilege-nya ini adalah member. Nah, ini adalah privilege-nya itu tipenya itu adalah standar, yang tadi sudah kita setting ya teman-teman. Oke, itu masalah privilege roles di menu ini ya. Lalu kita ke bagian user management. Nah, user management ini adalah fungsinya adalah kita bisa membuat user, masing-masing user kita bisa buat di halaman ini. Kalau tadi kan privilege-nya ya. Nah, di sini kita bisa membuat user-user yang kita inginkan dengan klik add data. Lalu kita bisa membuat misalnya namanya siapa ya, misalnya Rudy, lalu emailnya misalnya rudy@crudbooster.com. fotonya kita bisa ambil, misalnya kita ambil di sini. Oke, dengan nama random saja. Nah, di sini kita privilege-nya bisa kita tentukan, karena tadi kita sudah membuat privilege member. Kita bisa pilih privilege-nya sebagai member, atau kita mau membuatnya sebagai super admin juga tidak masalah. Nanti sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nah, di sini password bisa kita tambahkan, misalnya 123456, lalu password confirmation-nya juga. Nah, kita save. Oke, sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, next adalah menu manajemen. Menu manajemen ini adalah fungsinya kita bisa membuat menu-menu yang kita inginkan. Ini sebenarnya sama seperti kalau teman-teman pernah membuat
website dengan CMS WordPress, mungkin kalau melihat ini sudah lebih familiar ya, karena mudah untuk membuat menunya. Mungkin lebih mudah dari CMS WordPress sepertinya kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman. Di sini kita bisa membuat privilege-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita bisa membuat misalnya menunya ini bisa diakses oleh siapa saja, apakah member saja atau hanya misalnya super administrator saja bisa. Nah, karena di sini saya memberikan contoh hanya untuk member saja, jadi saya bisa membuat nama menunya, misalnya nama menunya itu apa ya, list data misalnya. Nah, ini lalu tipenya apa? Di sini ada pilihan, ada modul, ada statistik, ada URL, ada controller dan method dan root. Nah, ini akan kita bahas nanti di next videonya ya. Kita untuk saat ini masih membahas feature-feature yang ada di CrowdBooster basically. Oke, lalu modulnya bisa kita pilih apa yang mau kita pilih modulnya. Nah, ini untuk icon ini sudah disiapkan oleh CrowdBooster. Icon-icon ini sangat banyak ya teman-teman, jadi kita bisa memilih icon-icon yang kita inginkan. Nah, icon-icon ini nanti akan muncul seperti ini nih teman-teman, yang saya hover. Ini ada gambar kunci, ada gambar user, ada gambar menu, ada gambar lain-lainnya. Lalu untuk colornya juga kita bisa tentukan apakah mau gambarnya warnanya merah atau yang lainnya, atau normal, itu bisa juga, bebas, nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu di sini juga ada fasilitas aktif, adalah fungsinya adalah untuk kita aktifkan atau kita nonaktifkan menu yang sudah kita buat ini. Lalu untuk bagian dashboard ini kita bisa menggunakannya apabila menu ini kita ingin tampilkan di dashboard, kita bisa pilih yes. Tapi apabila ini hanya sifatnya hanya menu saja, ini kita cukup klik no. Oke. Nah, ini untuk di halaman menu manajemen ya teman-teman. Nah, nanti untuk menu manajemen ini akan ada kalau apabila kita set aktif, itu akan muncul di sini. Untuk sementara kita pilih URL saja dulu ya. URL untuk sebagai contoh. Ini saya pilih untuk sebagai contoh aja. Misalnya kita halaman ikonnya music, colornya normal. Ini saya pilih aktif. Ini saya pilih no ya. Ini saya list datanya untuk saat ini saya pilih administrator juga dan member juga. Ketika kita pilih add menu, dia akan muncul di sebelah kiri. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, list data ini. Karena ini masih kosong datanya, jadi ini belum bisa diklik. Jadi masih tampilan menu. Karena tadi saya pilihnya tipenya itu hanya URL saja ya teman-teman. Dan URL-nya itu saya pilih tanda crash yang ketika diklik tidak akan mempengaruhi atau tetap di halaman itu saja. Oke, apabila saya klik inaktif, dia akan ada di menu order inaktif ini di bawah. Kita coba buktikan ya, kita praktekkan saja. Oke, ini saya pilih inaktif, lalu pilih save.
Nah, dia akan ada di sini, dan di sini pun di menunya akan hilang. Atau dengan apabila cara mudahnya itu adalah kita hanya perlu drag and drop saja untuk aktif dan nonaktifkan. Kita bisa pilih ini, nanti dia akan muncul di sini secara otomatis ketika kita refresh. Oke, nah ini dia. Oke, sampai sini semoga teman-teman sudah bisa memahaminya ya untuk menu manajemen ini. Lalu untuk setting ini fungsinya ada add new setting. Kita bisa membuat setting yang baru, atau kita bisa coba application setting untuk saat ini. Application setting ini isinya adalah kita bisa merubah settingan aplikasi yang mau kita buat. Di sini ada application name-nya, ini adalah Crude Booster standarnya. Tapi di sini kita bisa membuat mengganti nama aplikasinya pada halaman ini. Misalnya kita mau membuat namanya itu adalah belajar Crude Booster. Lalu untuk default paper print size-nya ini diabaikan saja. Lalu logo ini bisa kita tambahkan ya teman-teman, kita ganti. Logo Crude Booster yang di halaman login itu akan berubah apabila kita rubah logonya di sini. Misalnya kita menggunakan logo apa ya, ini saya secara random saja ya teman-teman. Untuk saat ini mungkin pakai foto saya. Untuk favicon-nya ini juga karena saya belum menyiapkan untuk favicon-nya, mungkin kita kosongkan saja untuk sementara waktu. API debug-nya kita biarkan saja true. Lalu Google API key-nya ini fungsinya untuk nanti yang berhubungan dengan API Google ya, yang kita bisa integrasikan untuk kebutuhan lainnya. Lalu untuk Google FGM Key ini untuk kebutuhan FGM di Google. Ini sifatnya lebih ke apa ya, lebih ke message ya, lebih ke push message, nanti notifikasi di sini biasanya ini. Biasanya fungsinya seperti itu standarnya. Oke, nanti kita akan bahas juga itu di next video. Oke, lalu kita akan save. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita save ya. Nah, ini ketika kita coba sign out, ini akan berubah namanya nanti di login page. Nah, ini logonya jadi foto saya ya teman-teman. Ini kayak sepertinya untuk logonya belum saya siapkan, jadi untuk randomly-nya saya pakai foto saya dulu. Nah, ini untuk nama aplikasinya sudah berubah ya teman-teman, jadi belajar Crude Booster. Oke, kita balik lagi ke halaman login ya, yang di dalam tadi. Oke, lalu kita ke halaman, ke menu. Kita masih di menu setting. Di sini ada menu email setting. Di sini kita bisa setting email sebagai email sendernya, bisa kita custom sesuai kebutuhan kita. Lalu mail drivernya bisa kita pilih mau SMTP atau mail atau send mail. Ini nanti kebutuhannya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Untuk SMTP hostnya ini nanti bisa diubah sesuai dengan SMTP hosting teman-teman yang teman-teman sudah order di provider hosting yang ada ya teman-teman.
Nah ini SMTP portnya juga menyesuaikan, defaultnya ini dari Create Booster ini 25, dan SMTP username dan password ini nanti menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh, biasanya diberikan oleh vendor hosting yang teman-teman order ya. Ini nanti defaultnya bisa teman-teman gunakan mengikuti apa yang diberikan oleh vendor hosting yang teman-teman order ya. Oke, lalu di sini ada login register style. Nah, di sini kita bisa merubah background color loginnya di sini. Nah, ini kita bisa isikan misalnya crash FFF ini putih backgroundnya, lalu font colornya berapa, ini teman-teman bisa rubah di sini. Lalu background image-nya mau seperti apa, nanti sesuai kebutuhan teman-teman, itu kreativitas teman-teman nantinya ya. Oke, lalu di sini ada modul generator. Modul generator adalah fungsinya adalah ini yang akan kita bahas juga nanti. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengenerate modul yang ini adalah yang akan sering kita gunakan halaman ini untuk kita generate modul untuk aplikasi kita. Dari kita membuat misalnya kita ingin membuat custom form, lalu kita ingin membuat misalnya selain custom form kita ingin menampilkan list data, itu bisa menggunakan generate modul di sini ya, modul generator ini. Kita bisa generate new modul. Nanti step by stepnya akan kita bahas di next video. Nah, kita akan sering menggunakan halaman ini. Lalu statistic builder ini adalah kita bisa menggunakan halaman ini untuk membuat statistik ya, kayak seperti misalnya grafik chart dan statistik lain ya teman-teman. Lalu API generator ini berhubungan dengan API. Kita bisa create new API, lalu kita bisa buat secret key-nya, lalu kita bisa create API dengan menggunakan API generator di sini. Ini fungsinya banyak, teman-teman. Nanti sangat-sangat menarik ya, teman-teman. Jadi fasilitasnya lumayan lengkap untuk Create Booster ini. Di sini ada metodenya, bisa get, bisa post. Nah, actionnya ini kita bisa listing, bisa read, bisa add, update, delete sesuai kebutuhan, dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, ini kita akan kita akan menuju ke menu email template. Kita bisa add new email, template-nya ingin seperti apa dalam bentuk HTML, yang nanti fungsinya adalah kita bisa meng-create template HTML kita ini agar terlihat bagus ya teman-teman, dan terlihat profesional. Itu kita bisa create template-nya di sini menggunakan HTML ataupun secara standar saja, atau dengan teks-teks yang standar saja, itu bisa juga. Nanti sesuai dengan kreativitas teman-teman ya teman-teman. Nah, di sini ada template name-nya apa, slug-nya apa, subject-nya apa. Untuk misalnya subject-nya ini untuk kebutuhan pengiriman register konfirmasi registrasi, itu kita bisa create di sini judulnya apa, lalu kontennya mau seperti apa, deskripsinya, lalu from name-nya ini dari si user ini ketika menerima email, from name-nya itu dari misalnya
nama domain teman-teman ya. Misalnya kalau di sini belajar CRUD Booster misalnya. Nah, lalu from emailnya teman-teman bisa tentukan juga, dan CC-nya juga bisa, itu bebas ya teman-teman. Nah, oke, lalu yang terakhir adalah menu log user access. Nah, di sini adalah menu ini di halaman ini adalah teman-teman bisa lihat ini adalah halaman di mana history log kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik super administrator, member, dan yang lainnya itu akan tercatat di sini dan akan muncul di list ini. Semua sampai IP address dan yang lainnya itu akan muncul di sini. Ini history semua, seperti misalnya ada yang login, lalu ada yang logout, dan yang lainnya. Ini semua detailnya ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini semuanya lengkap. Oke. Untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas untuk next videonya untuk lebih dalam lagi ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga dapat